Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC UNER. Perkenalkan, saya Erinda Dimiskiani. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknik Negosiasi dengan topik negosiasi dalam situasi kritis. Nah, dengan dua subtopik, yang pertama yaitu strategi dan taktik dalam situasi darurat, dan yang kedua yaitu penanganan konflik yang memanas. Negosiasi kritis. Nah, dalam dunia bisnis biasanya melibatkan situasi yang berisiko tinggi dengan emosi yang tinggi dan partisipasinya banyak pihak. Nah, dalam negosiasi kritis, para pihak seringkali merasa putus asa untuk mencapai kesepakatan dengan cara apapun dan dengan cepat. Namun, pemikiran jangka pendek seperti ini seringkali membatasi kita dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi. Bahkan dalam situasi ini kita sering terlibat dalam suatu konflik sehingga menimbulkan perpecahan antara kedua belah pihak akibat dari permasalahan yang ditimbulkan dari negosiasi kritis ini. Nah, negosiasi dalam situasi kritis ini ada beberapa cara dalam mengatasinya. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi. Nah, dalam situasi kritis, komunikasi yang efektif dan cepat adalah kunci untuk mencapai kesepakatan dan mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam proses negosiasi. Karena tanpa komunikasi yang baik, maka akan timbul suatu miskomunikasi yang akan menimbulkan suatu permasalahan baru antara kedua belah pihak. Entah itu dari pihak pertama yang tidak memahami keinginan dari pihak kedua dan sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu analisis situasi. Nah, dalam situasi kritis ini, analisis situasi yang tepat dan cepat sangat penting untuk menentukan negosiasi strategi yang tepat, mengantisipasi dan mengatasi konflik yang mungkin timbul. Nah, dari analisis yang sudah dilakukan, maka kita dapat informasi apakah dari informasi yang didapat ini kita dapat pemecahan masalah dari informasi yang didapat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keterampilan negosiasi. Nah, keterampilan negosiasi yang baik sangat penting dalam situasi kritis. Hal ini dapat membantu kedua belah pihak ini dapat berbicara atau menyampaikan pendapatnya mengenai keinginan yang akan dilaksanakan atau keinginan yang akan disampaikan kepada pihak lawannya. Nah, selanjutnya yaitu manajemen emosi. Nah, dalam situasi kritis ini manajemen emosi sangat baik karena tanpa pengendalian emosi kita sering terpancing entah itu marah ataupun berbeda pendapat. Karena dengan manajemen emosi ini sangat penting untuk mencapai terasi atau pemikiran yang jernih dalam proses negosiasi, sehingga tanpa manajemen emosi kita bisa terpancing atau tersulut emosinya ketika kita melakukan negosiasi dengan pihak atau lawan bicara kita. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan pemecahan masalah. Nah, dalam keterampilan pemecahan masalah yang baik ini sangat penting dalam situasi kritis karena pemecahan masalah ini bisa membantu dalam memecahkan permasalahan antara kedua belah pihak dalam proses negosiasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu keterampilan adaptasi. Nah, dalam situasi kritis, keterampilan adaptasi yang baik sangat penting untuk mencapai kesepakatan. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu lawan bicara kita atau lawan negosiasi kita, apakah dia membutuhkan sesuatu sehingga kita bisa mengetahui atau mengenal dari pihak lawan kita agar ketercapaian kita harus mengenal siapa lawan negosiasi kita atau negosiator kita agar ketika kita mengetahui siapa lawan kita maka kita bisa memberikan solusi atau memberikan apa ya ketika memberikan solusi atau memberikan
atau menyampaikan keinginan kita, apa yang akan kita sampaikan ke uh, lawan bicara kita. Nah, selanjutnya yaitu subtopik selanjutnya yaitu penanganan konflik yang memanas. Nah, pengertian konflik dalam negosiasi merupakan sebuah situasi di mana dua orang atau lebih mengingatkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh seorang di antara mereka. Tetapi hal ini tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak. Hal ini karena kedua belah pihak ini belum saling mengenal. Jadi ketika konflik ini mulai muncul ini karena kedua belah pihak ini seharusnya mereka lebih memahami keinginan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu tidak bisa diterima oleh kedua pihak tersebut dengan cara mengkomunikasikan dengan baik, sehingga komunikasi yang baik ini bisa menyampaikan keinginan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu mengenal konflik dalam negosiasi. Nah, kemampuan mengenal konflik adalah salah satu langkah awal untuk menghadapi konflik. Nah, berikut merupakan paparan hal-hal yang selanjutnya yaitu mengenal konflik dalam negosiasi. Nah, kemampuan mengenal konflik adalah salah satu langkah awal untuk menghadapi konflik. Nah, berikut dipaparkan mengenai hal-hal yang menandai adanya konflik dalam negosiasi. Pertama yaitu kurangnya kesediaan untuk mendengarkan, justru disertai dengan keinginan yang lebih besar dan memaksa ide kepada lawan. Nah, yang kedua yaitu menggunakan sikap kasar, adanya ancaman, dan saling menjatuhkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, selanjutnya yaitu sikap menarik diri dari diskusi atau menolak dari perdebatan. Beberapa strategi jika negosiasi berada dalam keadaan memanas. Yang pertama yaitu berhenti sejenak. Nah, dalam hal ini ketika kita mulai merasa emosi atau tersulut emosi kita, maka kita harus berhenti sejenak. Kita harus mengevaluasi diri kita atau introspeksi diri sebelum kita menyampaikan keinginan kita kepada lawan bicara kita. Yang kedua yaitu jaga kontrol emosi. Nah, ketika kita tidak bisa menahan emosi kita, maka suatu negosiasi ini akan masuk ke dalam suatu konflik. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah pokok. Nah, untuk mengidentifikasi masalah pokok ini, kita sebelumnya harus menganalisis terlebih dahulu, mencari informasi terkait permasalahan yang terjadi, baik itu dalam suatu tim maupun masalah yang dari pihak lainnya. Kemudian menggunakan teknik komunikasi yang efektif. Nah, tanpa komunikasi yang efektif kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi komunikasi yang efektif ini bisa memberikan dampak yang sangat signifikan ketika komunikasi berjalan dengan lancar atau dengan baik, maka mereka bisa mencapai kesepakatan yang baik. Selanjutnya yaitu cari titik kesepakatan. Nah, ketika negosiasi ini sudah mulai disepakati, maka kedua belah pihak ini seyogyanya mencari kesepakatan agar di antara kedua belah pihak ini bisa menerima dan bisa menerima keputusan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu minta bantuan pihak ketiga. Nah, untuk pihak ketiga ini sifatnya opsional, karena ketika pihak ketiga ini tidak diperlukan atau kita bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri, maka pihak ketiga ini tidak perlu maka kita tidak perlu meminta pihak ketiga. Tetapi ketika permasalahan ini kita tidak bisa diselesaikan sendiri, maka kita harus meminta bantuan kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini harus memiliki sifat yang objektif agar tidak berpihak kepada salah satu pihak.
berpihak kepada salah satu tim. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.